Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Apriani, jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Pemula dengan pangkat dan golongan pengatur muda 2A. Video portofolio ini saya susun sebagai bagian dari persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi dari jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Pemula menuju ke terampil. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pada pasal 255 ayat 1, Satuan Polisi Pamong Praja ini dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Yang selanjutnya, lebih rinci mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun dalam pelaksanaan dan tugasnya, Satpol PP ini ditunjang oleh Standar Operasional Prosedur ataupun SOP yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 mengenai Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ini meliputi 1. Deteksi dini dan cegah dini. Yang kedua, pembinaan dan penyuluhan. Yang ketiga, patroli. Yang keempat, pengawalan. Yang kelima, pengamanan. Yang keenam, penertiban. Yang ketujuh, pencegahan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa. Yang pertama, deteksi dini. Deteksi dini merupakan kegiatan pengumpulan keterangan ataupun informasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, yang apabila muncul di permukaan, masalah tersebut sudah diketahui. Pembinaan dan penyuluhan secara langsung dengan cara mendatangi masyarakat dengan memberikan himbauan sekaligus teguran-teguran lainnya untuk memberitahu dan menyadarkan masyarakat serta meningkatkan ketaatannya terhadap peraturan yang berlaku. Patroli. Patroli ini merupakan kegiatan ataupun usaha untuk mencegah terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan cara menjelajahi, mengamati, mengawasi, dan memberikan tindakan preventif atas situasi atau kondisi ataupun keadaan yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata di lokasi ataupun tempat-tempat yang dianggap rawan, antar batas wilayah, ataupun di tempat-tempat keramaian. Metode patroli ini ada 3. Yang pertama, patroli blok. Patroli ini dilakukan dengan berjalan kaki ataupun kendaraan roda 2 yang dilakukan dengan minimal 2 orang. Yang kedua, patroli kawasan. Ini dapat dilakukan dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 lainnya yang jangkauannya lebih luas seperti satu kecamatan. Yang ketiga, patroli kota ataupun wilayah. Sama, yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor roda 2 ataupun lainnya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah. Pengamanan. Pengamanan ini merupakan kegiatan atau operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap material, aset, lokasi upacara ataupun lainnya agar kondusif dan aman. Kegiatannya meliputi pengamanan terhadap rumah dinas pejabat. Yang kedua, pengamanan di sekitar ruang kerja pejabat. Yang ketiga, pengamanan aset pemerintah daerah. Yang keempat, pengamanan terhadap tamu VIP ataupun lokasi kunjungan pejabat. Yang kelima, pengamanan terhadap upacara dan acara penting. Pengawalan ini dilakukan terhadap para pejabat ataupun orang-orang penting atau VIP yang dilakukan melalui
berjalan kaki ataupun dengan kendaraan bermotor. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebetulnya pengawalan ini dilakukan oleh kepolisian. Satuan Polisi Pamong Praja ini hanya membantu melakukan pengawalan dengan berada di belakang para pejabat ataupun tamu penting. Penertiban. Penertiban ini adalah suatu tindakan untuk menertibkan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Tindakan penertiban ini dilakukan setelah masyarakat, kelompok, ataupun badan hukum tidak mematuhi surat pernyataan yang telah ditandatanganinya dan mengindahkan atau mengabaikan surat teguran pertama hingga surat teguran ketiga. Tindakan penertiban ini bersifat non-justisial yang biasanya dilakukan dengan cara menghentikan kegiatan yang melanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang. Penertiban ini ada beberapa jenis seperti tertib jalan, tertib tata ruang, tertib kesehatan, tertib bangunan, tertib sosial, tertib tempat hiburan dan keramaian, lalu ada tertib lingkungan dan tertib lain. Tahap pelaksanaan dalam penanganan kerusuhan massa dilakukan dengan langkah-langkah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait ataupun perangkat daerah terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa. Yang kedua, menyiapkan bantuan personil anggota Satpol PP sesuai dengan rasio dan jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa. Yang ketiga, mengamankan aset daerah. Yang keempat, Satpol PP ini sifatnya hanya membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa dan melakukan tindakan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak keamanan. Selama proses penanganan ini, Satpol PP berada di barisan kedua ataupun tepat berada di belakang aparat keamanan TNI